Halo teman-teman semua, terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini kita akan bahas mengenai sayang nih, asuransi udah berjalan 9 tahun. Ini juga berdasarkan pengalaman saya ya, teman-teman ya. Jadi ada seseorang yang menghubungi saya. Dia bilang, "Pak Petrus, menurut Pak Petrus bagaimana nih? Saran Pak Petrus apa nih? Saya punya asuransi di perusahaan ya kan sensor ya. Dia bilang sudah berjalan 9 tahun. Sayang apanya? Nah, oke. Saya jadi bingung nih. Sayang apanya nih? Menurut Pak Petrus gimana? Dia bilang, perlu gak saya ambil asuransi Allianz? Saya bilang bebasnya Bapak aja. Kalau menurut Bapak perlu untuk di-upgrade atau diganti, silakan. Yang penting apa? Proteksi itu mencukupi. Jadi kalau nanya ke saya tanya balik. Menurut Bapak proteksi Bapak mencukupi apa enggak? Tapi sebelum lebih lanjut kita akan bahas asuransi itu seperti apa sih? Kalau boleh diandaikan itu ibarat teknologi sih teman-teman. Ibarat handphone. Saya bilang gini, kalau dulu di tahun 2010, handphone di 2010 itu seperti apa sih? Saya juga nggak ingat sih seperti apa. Tapi namanya teknologi kan berkembang ya teman-teman ya. Mungkin ya, saya nggak tahu, nanti bisa cari di Google sih. Handphone di 2010 itu mungkin masih GPRS, masih tahu ya teknologi GPRS ya teman-teman ya, yang masih kilobyte ya. Sekarang sih masih kilobyte juga tapi lebih kencang lah ya, 4G. Kalau dulu mungkin 2G atau mungkin GPRS di bawahnya 2G, dan mungkin nggak ada kamera. Saya nggak tahu lah, ya yang pasti jadul lah. Tapi di 2010, di 2020 kita sebut handphone aja smartphone. Handphone yang smart. Udah 4G, bahkan kita udah dikit lagi mau ke 5G nih teman-teman ya. Ini berkembang terus. Kalau kita masih pegang handphone yang 2010 dan kita nggak mau ke handphone 2020, itu no problem sebenarnya. Jadi sama kayak nanya ke saya, Pak Petrus, saya perlu nggak upgrade handphone ke handphone yang 4G? Bebas aja, tergantung kita butuh apa enggak. Nah, tapi bedanya dengan asuransi, kita bicara tentang manfaat. Asuransi di 2010 kita, yang kita dulu punya itu, yang masih punya, mungkin masih ada yang punya ya, asuransi yang berjalan udah 10 tahun atau 9 tahun, atau mungkin lebih. Cek lagi isi manfaatnya, cek lagi preminya. Pertanyaan saya, kalau terjadi resiko, manfaatnya mencukupi apa enggak, mumpuni apa enggak, apakah cukup untuk menanggulangi kalau terjadi resiko? Kan resiko macam-macam, sakit, meninggal, dan sebagainya ya. Pertanyaannya, apa isi manfaat di polis itu? Dibedah lagi, baru di-compare asuransi lama dengan asuransi baru. Kalau kita nggak mau tutup pun no problem. Kita ternak aja, ternak polis namanya. Maksudnya gimana Pak Petrus ternak polis? Gini teman-teman, asuransi lama itu kalau kita ngambil yang unit link ya, ada investasinya. Nggak tahu sih berapa besar. Tapi asumsi saya, kalau polis yang udah berjalan 9 tahun atau 10 tahun, investasinya itu ya ada lah. Ternak polis itu kita tarik sebagian, berarti di sini masih ada duit nih, tapi mungkin nggak banyak. Misalnya contoh di sini ada 50 juta. Misalnya ya, saya nggak tahu, harus cek di polis kalian masing-masing. Misalnya di sini ada 50 juta, kita tarik sebagian, ambil 25 juta. Berarti di sini sisa 25 juta dong. 25 jutanya ini dipakai untuk membayar biaya asuransi supaya manfaat tetap ada. Kita ambil cuti premi. Artinya kita tidak perlu membayar premi lagi, tapi biaya asuransi kita bayarkan pakai hasil investasi, uang investasi ini, nilai tunai ini.
Lalu, misalnya contoh preminya 1 juta ya. Lalu 1 jutanya ini, kan kita udah nggak setor lagi nih. Sebab kita ambil yang namanya cuti premi. Ini contoh kasus saja ya, maksudnya ini berbeda-beda jika kita harus melihat masing-masing polis seperti apa. Kalau ini kan contohnya ada duitnya 50 juta. Dan ini bisa dilakukan ternak polis. 1 juta yang kita nggak setor lagi ini, kan kita nggak setor nih. Kita ternak di polis baru. Jadi kita punya nih, proteksi lama tetap berjalan, proteksi baru ada. Sebab apa? Proteksi lama mungkin manfaatnya udah nggak mumpuni. Mungkin saat itu 100 juta kita menganggap oke, sebab harga rumah saat itu 100 juta. Tapi sekarang harga rumah udah nggak dapat 100 juta. Nah, ini harus diperhatikan isi manfaat seperti apa, lalu kita cicil manfaat baru di asuransi baru. Boleh di perusahaan lama, boleh di perusahaan manapun, di Allianz pun boleh, bebas. Nah, ini adalah konsep ternak polis, teman-teman. Kita kan udah narik nih duit 25 juta. Kita pakai uang 25 juta ini untuk dicicil di asuransi baru. Uang 25 juta ini untuk membayar biaya asuransi di sini. Kita dapat manfaat yang baru nih. Misalnya 500 juta atau mungkin jangan 500 lah, mungkin kegedean. Anggaplah 300 juta. Nah, ini untuk ilustrasi teman-teman bisa minta ke agent, minta ke saya. Yang pasti usia udah bertambah ya. Usia udah bertambah, makanya kemungkinan besar manfaatnya pun berbeda. Jadi saran saya ditambahin aja preminya. Sebab faktor inflasi juga, teman-teman. Mungkin saat itu 500 ribu, oke. Tapi kalau saat ini mungkin 1,5 juta, setara dengan 500 ribu di 10 tahun yang lalu gitu. Jadi disesuaikan dengan zamannya. Zaman sekarang premi rata-rata 1,5 juta, teman-teman. Untuk manfaat yang cukup lah, ideal. Tapi kalau mau lebih cukup lagi, at least ya 3 juta per bulan, teman-teman. Untuk usia 30. Kalau mau yang mumpuni, mau yang manfaat, misalnya sakit kritis kecelakaan cacat meninggal 2 miliar, dan rawat inap yang sesuai tagihan. SCPX yang Essential X. Nah, seperti ini teman-teman. Cukup menjelaskan nggak menurut teman-teman? Jadi kalau nanya ke saya nanya balik. Menurut Anda, manfaat segini jika terjadi resiko cukup nggak? Nyetornya 1 juta per bulan, manfaatnya seperti ini. Atau kalau teman-teman pengen compare ya bikin aja ilustrasinya, minta ke saya Pak Petrus, bisa gak dibikin dengan usia misalnya kelahiran tahun 1978. Premi 1 juta per bulan. Coba dong manfaatnya seperti apa, atau mungkin 100, ya tergantung tanggal lahir tahun lahir kalian. Kasih tanggal lahir kalian ke saya, minta dibikinin ilustrasi seperti apa, di compare aja. Preminya misalnya contoh dibikin yang sama atau mungkin ditambahin juga boleh. Kita lihat manfaatnya seperti apa. Gitu teman-teman. Yang pasti saya balik lagi ngomong, kalau kejadian resiko, polis lama itu, asuransi lama, apakah mumpuni? Apakah mencukupi? Ya itulah ibarat teknologi, ibarat handphone. Teknologinya berbeda, speknya pun pasti berbeda, dan yang pasti kena inflasi. Duit lama, proteksi lama yang kita anggap powerful di 10 tahun mendatang udah pasti ya berbeda. Sama lah, mungkin di 2020 kita menganggap 2 miliar itu lumayan, tapi mungkin 10 tahun mendatang udah nggak terlalu berasa mungkin ya. Gitu teman-teman. Oke, semoga cukup menjelaskan. Segitu dulu. Kalau memang masih ada yang mengganjal, ada yang mau ditanyakan, bebas aja, konsultasi gratis kok. Beli nggak beli tetap thank you, alias nggak beli pun no problem. Yang penting teman-teman ngerti dulu apa yang mau kita ambil, seperti apa proteksi yang
kudu kita punya, konsultasi dulu. Oke, teman-teman, stay safe, stay healthy. Sampai jumpa.